Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai, dan senang rasanya kita boleh bertemu kembali dalam renungan singkat pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir sehingga apa yang kami renungkan boleh kami mengerti dan kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Maha Baik. Mohon ampuni kami dari segala salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada malam hari ini saya berikan judul Panggilan yang Menghidupkan. Ayat yang kita ingin boleh renungkan, saya ingin membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Ini bercerita, Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Perikop ini bercerita tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu berdirilah Matius dan mengikut Tuhan Yesus. Dan Yesus makan di rumah Matius. Ketika mereka makan, datanglah banyak pemungut cukai, teman-teman dari Matius ini tentunya, dan juga orang berdosa. Dan mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Tetapi pada waktu itu orang-orang Farisi melihat dan mereka berkata kepada murid-murid Yesus ini, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Karena dalam pandangan mereka itu tidak pantas. Seorang yang dipandang benar, seorang yang guru agung, kok mereka duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Dalam pandangan orang-orang Farisi ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Namun ketika itu Tuhan Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini," kata Tuhan. "Yang kukehendaki ialah belas kasihan." Saya ingin ulang, yang dikehendaki atau yang dikehendaki oleh Kristus adalah belas kasihan, bukan persembahan. "Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ketika kita merenungkan konteks ayat ini, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kita. Yang pertama, apakah ada manusia yang tinggal di bumi ini yang betul-betul sehat secara jasmani, secara pikiran, dan secara rohani? Apakah ada? Apakah orang-orang Farisi itu mereka sehat secara jasmani, pikiran, dan rohani? Ataukah para imam, ahli Taurat, dan juga orang-orang beragama itu orang-orang yang sehat secara pikiran, secara jasmani atau rohaninya? Saya pastikan tidak. Tidak. Karena ketika dosa datang ke dunia ini, mencemari semua orang, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar sehat secara utuh dalam tubuh mereka. Untuk itulah Yesus katakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita semuanya
adalah orang-orang yang sakit oleh karena dosa. Kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus mau datang di dunia ini untuk tinggal bersama dengan kita umat-umat berdosa ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah kita atau adakah manusia yang ada di atas bumi ini yang benar? Apakah itu mungkin pemimpin-pemimpin agama tertinggi di dunia ini? Atau mungkin orang-orang yang bijaksana, cerdik cendikia, apakah mereka adalah orang-orang benar? Tidak. Tidak ada satu orang pun yang benar. Roma 3 ayat yang 23 sudah katakan bahwa tidak ada yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa. Dan kita lihat satu janji ini, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya orang berdosa. Kita semuanya orang-orang berdosa. Dan Yesus datang untuk memanggil kita. Yesus datang untuk membawa kita dari keberdosaan ini menuju kepada kesucian. Bukankah ini satu panggilan yang sangat ajaib dan menghidupkan? Sama seperti Matius tadi. Bagaimana dia adalah seorang pemungut cukai, pekerjaannya itu dipandang satu pekerjaan yang tidak baik pada waktu itu. Dan dia digolongkan sebagai golongan orang-orang berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat dia dan mengatakan kepada Matius, "Matius, ikut aku." Ia beranjak dan mengikut Yesus, mengikut jalannya. Pertanyaannya, apakah itu juga menjadi bagian saya? Apakah itu juga menjadi bagian kita semuanya? Ketika Tuhan Yesus katakan, "Mari, ikutlah aku." Apakah kita akan berdiri dan kita akan mengikut Yesus? Pada malam hari ini saya ingin mari kita kembali melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, apakah benar-benar kita sudah mengikut Dia dengan setia? Apakah benar-benar kita sudah mengikut Dia dengan kesungguhan hati? Karena sekali lagi, tidak ada satu manusia pun yang benar-benar sehat. Dan tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Allah. Semua kita sakit, semua kita berdosa. Namun kita bersyukur karena Tuhan Yesus hadir untuk saya. Untuk kita semuanya yang sakit dan berdosa. Dan di dalam Yesus, sebagaimana janji Tuhan dalam Matius pasal 11, 28 ayat 29. Ketika kita ikut Yesus, kita akan mendapatkan kelegaan. Dan tidak hanya itu saja. Ketika kita ikut Yesus, sementara mungkin kita berjalan di dalam dunia ini dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita kekuatan di dalam menjalani pergumulan itu. Dan ketika kita setia mengikuti Yesus, kita akan mendapatkan anugerah terbesar, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah satu panggilan yang sangat ajaib dan menghidupkan. Mari kita ikut Yesus dengan setia. Mari kita ikut jalannya. Dan mari kita nikmati bersama-sama janjinya, hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Inilah renungan yang boleh kita dengarkan, kita renungkan pada malam hari ini. Dan biarlah kita semuanya menjadi umat-umat yang mengikut Yesus di sepanjang hidup kita. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memanggil kami untuk menikmati kehidupan yang kekal daripada-Mu. Biarlah panggilan ini akan kami terima, dan kami akan mengikut Engkau dengan sungguh,
Karena kami percaya di dalam penyertaan-Mu, di dalam pemeliharaanmu, kami akan menikmati kehidupan yang terbaik di dunia ini. Bahkan akan kami nikmati kehidupan yang kekal di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau ada untuk kami. Mohon ampun atas segala salah dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup benar dan tidak bercelah di hadapan-Mu. Kami persembahkan doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dengan mengucap syukur.